Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai peta minda pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, pertama kita akan membahas apa itu peta minda. Nah, peta minda itu adalah sebuah pembelajaran visual yang terbentuk dalam ilustrasi grafis yang berguna untuk memberitahu antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Peta minda atau biasa disebut dengan peta konsep. Nah, di sini membuat penjelasan terhadap suatu hal yang lebih mudah diingat menjadi dalam bentuk bagan, grafik, dan diagram. Nah, peta minda dapat membuat kita atau tim kita atau kelompok kita memvisualisasikan pikiran dengan kolaborasi waktu nyata. Nah, peta minda ditemukan oleh seorang psikolog berasal dari Inggris yang bernama Tony Buzan pada awal tahun 1970. Nah, peta minda juga biasa dikenal dengan peta konsep yang sudah dirancang untuk mempermudah kita dalam pembelajaran atau suatu masalah. Selanjutnya, manfaat peta minda. Nah, menurut Brusen, di sini dia menjelaskan bahwa peta pemikiran di sini bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat, kreativitas, dan produktivitas. Penelitian psikologis mengungkapkan bahwa peta pemikiran dapat meningkatkan kreativitas dengan membantu otak untuk mempertimbangkan ide-ide dari berbagai sudut pandang. Nah, ini sebabnya mengapa peta pemikiran juga merupakan teknik yang efektif untuk melakukan curah pendapat dan mengambil keputusan, serta untuk memahami konsep dan proses yang kompleks. Nah, peta pemikiran dapat dibuat dengan menggunakan media online dan dapat juga digunakan mengenai media offline. Nah, pertama kita bahas mengenai media offline. Nah, media offline dia menggunakan alat tulis seperti spidol berwarna, pensil berwarna, dan ballpoint berwarna. Tujuannya adalah untuk membedakan setiap peta yang sudah kita konsepkan. Kemudian media online di sini menggunakan aplikasi, diantaranya adalah Meet Manager dan MeetJet. Penggunaan peta minda. Nah, di sini penggunaan peta minda ini dikategorikan atau dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah brainstorming. Nah, brainstorming ini adalah merupakan proses berpikir lateral. Di sini dapat mengajak setiap orang datang dengan ide-ide dan pemikiran yang terkesan gila dan tidak masuk akal pada awalnya. Namun, ide gila ini harus mampu diubah atau diperbaiki menjadi ide-ide yang bermanfaat dengan cara menggambarkan kotak, tema, awal, dan fokus. Kemudian bisa ditambahkan dengan kotak baru ketika ide memasuki pikiran. Lalu kemudian bisa ditambahkan juga dengan ide baru berikutnya ke kotak kosong yang seterusnya. Kemudian pada akhirnya dapat menimbulkan ide baru yang bisa untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, manajemen tugas. Manajemen tugas ini di sini memusatkan peta pemikiran mengenai perihal tugas dan berbagai langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini misalnya bisa digunakan peta untuk dapat menetapkan peran dan tanggung jawab kepada tim. Nah, ini membuat anggota tim ini untuk bagaimana berhubungan dengan anggota tim yang lain. Kemudian yang ketiga, pencatatan. Pencatatan di sini dimaksud adalah ditulis dan linier. Kadangkala dapat mempersulit ketika ingin menemukan beberapa informasi kembali yang dibutuhkan. Nah, berbeda dengan catatan yang dipetakan dalam bentuk peta pemikiran. Nah, ini dapat mempermudah kembali untuk menemukan informasi yang dulunya pernah kita dapat dan bisa ditemukan dengan cepat. Yang keempat adalah perencanaan.
Perencanaan di sini adalah peta pemikiran yang dapat membantu kita untuk menyimpan semua opsi acara sekaligus. Nah, di sini bisa digunakan peta untuk mengevaluasi masing-masing saat harus membuat keputusan akhir. Nah, di sini dapat digunakan untuk melacak semua tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan saat kita akan membuat suatu acara. Yang terakhir, strategi bisnis. Di sini dapat mengembangkan strategi bisnis dengan peta pemikiran dapat tersusun secara detail. Bahkan, strategi tersebut dapat berjalan dengan lancar karena peta pemikiran dapat membuat detail rencana terekam secara baik. Jadi, peta ini dapat berfungsi untuk mengingat langkah-langkah yang diperlukan supaya berhasil. Peta minda memiliki kekurangan. Pada prinsipnya, tidak semua orang tertarik terhadap peta pemikiran karena setiap orang memiliki cara belajar dan berpikirnya masing-masing. Nah, ketika diterapkan, peta minda ini belum tentu dapat diterima oleh semua orang. Peta pemikiran dapat membuat orang melakukan pemikiran yang dengan ide-ide gila atau yang disebut dengan brainstorming. Bahkan mampu menciptakan ide baru. Tetapi sayangnya, tidak semua orang dapat berpikir logis terhadap ide-ide tersebut, bahkan dianggap sesuatu yang tidak berguna. Nah, untuk dapat memahami perihal peta pemikiran ini, kita harus tahu manfaat peta pemikiran yang mana dapat memberikan informasi dan struktur penjelasan sendiri yang dapat dipahami dengan baik oleh siapa yang mengambil keputusan yang ada. Macam-macam peta minda. Menurut sepengetahuan saya, ada 8 macam peta minda yang diketahui, yaitu yang pertama adalah bubble map. Nah, bubble map di sini adalah peta minda yang umumnya menggunakan kata yang spesifik dari semua konsep. Bisa kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, di sini bubble menggunakan beberapa lingkaran yang biasanya memiliki ukuran yang berbeda untuk mewakili nilai numerik dari suatu lingkaran tersebut. Nah, jenis peta minda ini memiliki suatu ide atau istilah pokok yang akan didefinisikan. Misalnya gelembung yang berhubungan berbaris kata yang menggambarkan istilah pokok tersebut seperti yang bisa kita lihat di gambar ini. Double bubble map. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah dipakai untuk membandingkan banyak konsep sekaligus. Nah, di sini kita bisa lihat gambar yang ada di tampilan sini. Di sini menunjukkan bahwa ada 2 buah lingkaran besar yang mewakili pokok penting yang akan dibandingkan. Nah, gelembung tengah ditambahkan untuk menunjukkan kesamaan di antara keduanya. Gelembung luar ditarik keluar kedua lingkaran yang lebih besar dengan kata-kata yang menunjukkan perbedaan. Yang ketiga adalah cycle map. Nah, cycle map adalah peta minda yang memakai skema yang berbentuk bulat yang di dalamnya berisi berbagai konteks ilmu. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Peta minda ini yang digunakan untuk menjelaskan poin-poin penting dari pokok ide, di mana pokok ide tersebut berada di lingkaran berbeda di dalam tengah map. Tree map. Nah, tree map di sini adalah peta minda yang digunakan untuk mengklarifikasikan konsep dengan kategori tertentu. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana tree map ini ideal digunakan untuk menampilkan sejumlah besar kata yang terstruktur secara hierarki atau terstruktur secara pohon.
pada adik-adik semua biasanya kita bisa lihat pada struktur organisasi yang ada di kelas. Nah, level-level dalam hierarki tree map divisualisasikan sebagai persegi panjang yang berisi sebagai panjang lainnya. Nah, pada setiap set persegi panjang pada level yang sama dalam hierarki, di sini mewakili kolom atau ekspresi dalam tabel data. Nah, setiap persegi panjang individu pada tingkat dalam bentuk hierarki mewakili kategori dalam kolom. Sebagai contoh, sebuah persegi panjang yang mewakili sebuah benua dapat berisi beberapa persegi panjang yang memiliki negara-negara benua, seperti gambar yang telah saya tampilkan tadi. Yang kelima, flow map. Flow map ini adalah peta mina yang dipakai untuk membuat sebuah urutan satu proses. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ada di bawah ini, di mana flow map ini dibuat untuk menerangkan langkah-langkah dari suatu proses secara berurutan. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya adalah brace map. Brace map ini adalah peta mina yang dipakai untuk mempelajari objek secara fisik berupa nama atau deskripsi objek. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di bawah ini, di mana peta mina ini dirancang untuk membantu menerangkan objek fisik menjadi komponen fungsional untuk mengerti lebih jauh. Nah, bisa kita lihat ada urutannya dari awal hingga yang terkecil. Selanjutnya adalah multi-floor map. Nah, multi-floor map ini adalah peta mina yang dipakai untuk menunjukkan dan mempelajari sebab dan akibat dari peristiwa. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Mulai dari floor map ini bisa digabungkan, peta mina seperti ini memberikan hubungan antara kejadian atau peristiwa. Nah, bagian yang berada di sebelah kiri pada peta itu menggambarkan penyebab suatu peristiwa. Sedangkan bagian yang ada di sebelah kanan, ini di sini menggambarkan suatu peristiwa yang sedang dalam bagian ini. Jadi akibat. Di sebelah kiri di sini adalah sebab, kemudian di sebelah kanan di sini adalah akibat dari peristiwa itu. Selanjutnya kita masuk di bagian 8, yaitu bridge map. Nah, bridge map ini adalah peta mina yang dipakai untuk menggambarkan kejadian. Bisa kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bridge map ini tujuannya adalah untuk menjelaskan proses yang terlihat. Nah, maps ini biasa digunakan untuk membantu menunjukkan hubungan antara dua topik dan ide-ide lain. Selanjutnya kita masuk di contoh peta mina. Nah, di sini saya mengambil contoh yang sangat sederhana, yaitu peta mina liburan keluarga. Nah, untuk peta mina yang sederhana ini, di sini judulnya adalah liburan keluarga. Dalam liburan keluarga ini kita memiliki yang pertama adalah tujuan, kemudian kapan liburan itu akan dilaksanakan, kemudian siapa yang akan ikut serta, dan selanjutnya transportasi, dan seterusnya adalah akomodasi. Nah, kita kembali ke tujuan. Nah, tujuan di sini ada terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama di sini adalah di dalam kota, kemudian tujuan kedua adalah di luar kota. Nah, kita kembali ke tujuan dalam kota. Nah, tujuan dalam kota di sini, katakanlah kita semua sekarang berada di Jakarta, kemudian kita akan menuju ke Ancol, kemudian Taman Mini,
kemudian kebun binatang Ragunan ya. Berarti tempat tinggal kita dekat dengan lokasi ini. Kemudian luar kota itu berarti kita akan ke Puncak, kemudian akan ke Anyer dan ke Lampung. Nah, di sini kita perhatikan siapa yang akan ikut. Nah, berarti ada keluarga, ada teman. Keluarga itu berarti ada bapak, ada ibu, ada kakak atau adik atau saudara kita. Kemudian teman, ya. Teman berarti mungkin apakah teman dekat kita, teman sekolah kita, teman komunitas atau teman kerja dan seperti itu kira-kira. Kapan itu akan dilaksanakan? Tentu kita di sini bisa melihat ada 3, yaitu awal tahun, di tengah tahun, atau di akhir tahun. Jadi kita melakukan peta minda atau perencanaan ini kapan itu akan dilaksanakan. Yang pertama awal tahun. Kira-kira dilaksanakan pada bulan apa? Apakah Januari, Februari, atau Maret? Apabila di tengah tahun, itu kira-kira bisa dilaksanakan pada bulan April, Mei, atau Juni. Nah, biasanya kita itu libur di antara bulan Juni ya. Ya, seperti itu. Dan apabila di akhir tahun, mungkin Agustus, November, atau Desember, mencari hari yang baik atau ada 1 atau 2 hari yang mungkin libur. Nah, ketika kita akan berlibur, tentu kita membutuhkan yang satu ini adalah alat transportasi. Nah, transportasi tentu karena tujuan kita ada 2, dalam kota dan luar kota, maka transportasi juga kita dibagi menjadi 2, transportasi dalam kota dan transportasi luar kota. Nah, transportasi dalam kota, jika tempat tinggal kita cuma dekat dengan tujuan dalam kota, maka kita bisa mengendarai motor atau bisa naik bis umum atau bisa naik kereta yang mungkin dekat dengan jarak itu, atau naik busway apabila tempat kita hanya dekat dengan tujuan yang dimaksud. Kemudian luar kota, tentu kita membutuhkan transportasi yang jauh ya. Jadi bisa naik kereta luar kota, kemudian bisa naik bis trans, dan bisa menggunakan mobil pribadi. Nah, dalam tujuan yang kita perlukan di sini adalah tujuan dalam kota dan tujuan luar kota. Nah, kalau tujuan luar kota berarti kita tidak membutuhkan apa yang dinamakan akomodasi atau penginapan. Nah, kalau tujuan luar kota berarti kita membutuhkan penginapan. Tujuan luar kota kita membutuhkan penginapan. Seperti misalnya kita bisa menyewa villa ya. Kemudian kita bisa menyewa hotel dan kita bisa tinggal di rumah. Nah, kalau di rumah ini ya, rumah di sini berarti tujuan kita ini di luar kota, ada kerabat kita atau ada saudara kita yang tinggal di Puncak, Anyer atau Lampung gitu ya. Atau ada kenalan kita di rumah penduduk yang dengan membuka hati untuk bisa menerima kita dalam melaksanakan liburan keluarga. Nah, demikian kira-kira penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.